wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin memperkenalkan diri. Nama saya sendiri adalah Pradana Rijal Nur Hanafi dengan NIM 95. Saya Victoris Brian Rafael dari NIM 91. Saya Muhammad Fawaz Ridha, NIM 85. Saya Alif Zaki Pertama, NIM 89. Saya Alfian Salanabina, NIM 19. Di sini kami akan menjelaskan tentang asal-usul Benteng Vastenburg. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya di depan Benteng Vastenburg. Saya akan menjelaskan tentang hal-hal atau gambaran umum mengenai Benteng Vastenburg. Yang pertama, Benteng Vastenburg itu dibangun di tahun 1745. Gubernur jenderal yang membangun yaitu adalah Gubernur Gustav Baron Imhoff. Nah, kemudian benteng ini dibangun sebagai pengawasan terhadap Keraton Kasunanan Surakarta. Di bagian depan kita bisa lihat ini ada parit. Parit di sini sebagai pertahanan bagi benteng Vastenburg sendiri. Untuk ukuran parit yaitu ukuran dengan kedalaman 3 meter dan lebar yaitu 6 meter. Selanjutnya di benteng Vastenburg ini kita akan masuk ke dalam dan menjelaskan apa saja yang ada dalam benteng Vastenburg. Mari kita lihat. Muara Angke tahun 1714 terdiri Baron Imhoff ini juga lah yang membangun. Ini istana Bridgenburg. Di mana tuh istana Bridgenburg? Istana Bogor. Halo teman-teman, sekarang kita lagi ada di dalam Benteng Vastenburg, yaitu adalah tempat perlindungan dari peleton-peleton untuk mengintai. Di sebelah barat sana ada sebuah keraton dan di sana ada sebuah logi. Nah, untuk perwiranya sendiri itu adalah di atas itu teman-teman. Jadi itu adalah pusat pengintaian bagi peleton-peleton yang ada di sini. Nah, untuk kondisinya sendiri itu masih menurut saya masih cukup terawat ya teman-teman. Jadi bisa dikatakan ini adalah cagar budaya yang dirawat di Kota Solo. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagian sisi-sisi lain dari Benteng Vastenburg. Di belakang saya ada gerbang-gerbang akses atau lubang-lubang akses di dinding Benteng Vastenburg. Untuk fungsinya sendiri pada akses ini adalah sebagai jalur evakuasi pasukan ketika sudah terkepung oleh musuh. Artinya Benteng Vastenburg ini sudah dijebol pertahanannya oleh musuh. Maka dari itu dibuatlah jalur-jalur ini agar pasukan yang sudah kalah bisa mundur dan melarikan diri. Oke, dan di sini sebagai tambahan saja, untuk ukuran benteng ini adalah 7.000 meter persegi dengan bentuk yang
sebagai benteng pertahanan. Artinya dia tidak hanya persegi, namun di setiap sisi sudut diberi akses atau area yang cukup luas, difungsikan sebagai pengintaian dan pertahanan bagi benteng. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, di sini saya ingin mewawancarai dengan narasumber, yaitu dengan Bapak Mardi untuk bertanya tentang sisi sejarah historis dari benteng Fastenzberg. Oke, yang pertama Pak, bisa dijelaskan mengenai secara singkat saja mengenai pembangunan benteng Fastenzberg ini seperti apa, tahun berapa, dan siapa yang memprakarsai pembangunan benteng Fastenzberg dan fungsinya apa Pak? Ya, jadi benteng Fastenzberg ini yang artinya Fasten itu adalah kokoh atau kuat, Bos itu artinya benteng atau gedung atau bangunan. Jadi artinya benteng yang kokoh dan yang kuat. Ini dibangun tahun 1746 ya, diprakarsai oleh Gubernur Jenderal Gustav Wilhelm Baron van Imhoff yang pada waktu itu berkuasa di Batavia. Dibangunnya benteng ini salah satu tujuan, maksud tujuannya adalah sebagai benteng pertahanan untuk mengawasi ya dari areal yang ada di sekitaran benteng ini ya. Yang pertama untuk pengawasan di sisi selatan itu ada Keraton Surakarta, kemudian di sisi barat ya itu ada dulu rumah gubernur yang sekarang jadi Loji Gandrung, itu yang dijadikan sebagai rumah dinas wali kota Surakarta. Itu dulu adalah rumah pejabat Belanda. Kemudian di sisi utara di situ ada pasar gede. Jadi fungsinya adalah untuk mengawasi areal keraton, kemudian rumah dinas pejabat militer Belanda dan pasar. Kenapa? Karena beberapa tahun sebelum dibangunnya benteng ini pernah terjadi satu pemberontakan atau satu peristiwa pemberontakan dari etnis Tionghoa. Itu yang melatar belakangi kemudian Belanda harus lebih intens ya di dalam mengawasi orang-orang pribumi dan orang masyarakat. Terima kasih untuk informasinya. Terus masih sedikit lagi Pak, jenis benteng ini seperti apa? Apakah ini hanya benteng atau benteng yang pertahanan, dan ketika ukurannya berapa bisa dijelaskan secara detail arsitektur? Ya, jadi benteng Fastenzberg ini adalah murni benteng pertahanan. Artinya di sini bukan sebagai daerah atau tempat menetap atau semacam seperti tangsi, itu bukan. Jadi ini benteng yang bangunannya sangat-sangat sederhana dan konvensional. Ini benteng yang hanya dipakai untuk pengawasan dan tidak ada yang tinggal di sini. Karena pada zaman dulu ketika benteng ini berfungsi, Belanda atau serdadu Belanda, tentara Belanda itu ketika ditugaskan sini mereka bergantian. Ya, ada petugasan yang bergantian. Kemudian ukurannya ini luasnya 7.000 meter persegi atau setara dengan 7 hektar ya. Kawasan ini berbentuk bujur sangkar. Dan ini bentuk bujur sangkar inilah merupakan bentuk-bentuk yang sangat sederhana dari sebuah benteng, dan ini murni benteng pertahanan. Iya. Di sini ada parit ya Pak? Bisa dijelaskan Pak? Nah, oke. Jadi lazimnya untuk benteng dimanapun pasti pembangunannya itu akan, kalau memang dia ada paritnya, ini paritnya akan difungsikan sebagai pertahanan
pertahanan tambahan. Tapi bila tidak ada pun akan dibuat. Jadi konsep pembuatan benteng apapun oleh Belanda itu pasti di depannya itu ada parit yang melingkar. Fungsinya untuk apa? Untuk pertahanan agar tidak ada atau untuk mempersulit ya gerakan para penyerang. Pintu masuknya pun dibuat kecil dan jembatannya pun dibuat kecil seperti ini, dan parit ini dibuat cukup dalam karena rata-rata untuk sebuah benteng kedalaman parit itu antara 4 sampai 7 meter dengan lebar 6 meter. Nah itu lazim untuk sebuah benteng apapun pasti. Jadi kalau Anda melihat benteng atau gedung pertahanan ya pada zaman yang pasti itu ada parit. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, ini benteng ini aktif dari tahun berapa hingga tahun berapa, dan kalau boleh tahu tentang perpindahan kekuasaan benteng ini seperti apa ya Pak? Sekarang kan ini kepemilikannya oleh pemerintah Indonesia sebagai objek wisata juga, tapi sebelumnya bisa diceritakan secara singkat saja dari Belanda kemudian bisa berlanjutnya ke tiap kalau untuk pemanfaatannya ya, pengaktifannya ini kurang tahu jelas ya, tapi yang pasti benteng ini juga dimanfaatkan oleh Belanda sampai Belanda itu terakhir menjajah Indonesia, sampai terakhir itu fungsinya tetap sebagai benteng. Nah setelah era kemerdekaan, nah itu ya, setelah era kemerdekaan secara otomatis kan semua aset ini kemudian dinasionalisasi, diakuisisi oleh pemerintah pusat, termasuk benteng Vastenburg ini kemudian dikuasai oleh pemerintah atau diakuisisi. Nah ketika dikuasai oleh pemerintah itu pada awal kemerdekaan itu kan negara belum punya banyak anggaran ya, termasuk benteng ini sempat terbengkalai. Kemudian juga sempat dimanfaatkan oleh salah satu dari unsur militer dari TNI, dimanfaatkan untuk lapangan dan untuk markas. Yang saya tahu ini pernah dipakai oleh salah satu markas dari divisi Kostra. Nah, untuk selanjutnya ini terakhir, apakah ada revitalisasi atau perawatan atau rekonstruksi ulang atau ada renovasi dari bangunan benteng tersebut? Kalau ada, bisa dijelaskan tahun berapa terakhir dan secara detail saja bagaimana yang dikasih tahu? Itu kita kurang tahu, tapi yang jelas bahwa benteng ini kemudian masuk di dalam kategori sebagai kawasan cagar budaya. Nah kalau sudah masuk ke kawasan cagar budaya seperti yang tersebut di piagam atau di plakat itu bisa Anda baca ya, itu untuk revitalisasi, untuk penanganan pelestariannya itu sudah menjadi tanggung jawab dari pengelola atau wilayah. Tapi untuk kapan pernah direvitalisasi, pernah direvisi atau direnovasi begitu, saya kurang percaya. Mungkin ini saja informasi. Iya. Terima kasih wawancaranya. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen membimbing kami, yaitu Pak Ardian dan Pak Teguh, dalam membantu kami melakukan Tawassul Salah. Untuk kesan dan pesan, kami sangat berterima kasih. Ini pengalaman yang berharga bagi kami dan sangat menyenangkan untuk bisa melakukan Salah. Selain itu, kami juga mendapatkan pengetahuan tentang bangunan dan arsitektur khas Solo. Untuk pesannya, mungkin kedepannya kekurangan bisa diperbaiki. Cukup itu saja, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.